Selamat datang, Scan bersama Firdaus Ilyas. Iya, halo, apa kabar Bu Meldi? Baik, Bung Ini kita Firdaus. masih Ya. Hari ini masih bersemangat kita ini. kita ikut Pak Jokowi hari ini, Bung Firdaus. Revolusi mental ya, revolusi mental ini kan Hmm. belum selesai nih, kita coba selesaikan hari ini ya. Kita tutup buku hari ini tentang revolusi mental. Ya. Ini demokrasi kita, demokrasi yang selalu ada identitas, walaupun di demokrasi nggak ada masalah ya politik identitas. Tapi kita berharap perubahan-perubahan kedewasaan di masyarakat ya, sehingga revolusi mental ini masyarakat kita harus kompatibel dengan demokrasi yang kita jalani sekarang, sehingga pilihan-pilihan atau proses-proses pematangan demokrasi misalnya, atau proses orang mengeluarkan gagasan kritik atau orang berbeda itu bisa berjalan secara damai, Bung Firdaus ya. Ini yang kita dorong di masyarakat kita. Demokrasi kita adalah demokrasi yang penuh ide, kaya dengan ide, tapi tetap damai. Gitu, Bung Firdaus. Memang kalau kita lihat ya, yang menarik dalam riak atau semangat publik dalam menyambut pemilihan presiden 2024 nanti, begitu ya, dengan masing-masing dukungannya, dengan masing-masing cara kampanyenya, perdebatan di media sosial, atau di masing-masing tim sukses, apakah juga akan mendorong kedewasaan atau kemacuran kita di dalam melihat demokrasi. Jadi tidak lagi melihat ini sebagai sebuah sebuah pertarungan habis-habisan tanda kutip Bung Meldi gitu ya. Tidak menjadi ajang pembelahan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Siapapun nanti pilihan Anda, apapun pilihan-pilihan Anda berbeda dengan tetangga, itu tidak membuat kita menjadi perang atau tidak sama sekali menghargai bersaudara Bung Meldi. Jadi itu yang kita harapkan nanti gitu. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan revolusi mental ya, walaupun sekali lagi secara pribadi saya juga melihat kira-kira ini revolusi mental ini apa ya? Itu apa capaiannya, sudah sejauh apa gitu ya. Karena ada kementerian sendiri, ada di bawah Menko-nya sendiri gitu, Pak Muhajir gitu ya, yang banyak bicara tentang revolusi mental. Nah, sejauh apa budaya-budaya yang baik, budaya-budaya yang menghargai keberagaman, budaya-budaya yang menghargai inovasi, integritas gitu, itu sudah tumbuh kembang di dalam bangsa Indonesia gitu. Dan salah satu ajang ujinya adalah dalam ketika kita dalam menyikapi isu-isu atau ketika kita menyelenggarakan kompetisi dalam konteks pemilihan calon pemimpin, Bung Meldi. Jadi kalau ternyata gitu ya, apa yang terjadi pada tahun 2024 misalnya tidak berbeda jauh dengan 2019 atau 2014 ketika mulai muncul politik identitas, pembelahan warga, kemudian antara bersaudara itu malah terpisah begitu ya, gara-gara beda pilihan presiden atau gubernur atau pemimpin gitu. Menurut saya ini berbahaya. Nah, kira-kira bagaimana mendorong ini, bagaimana membangun budaya yang lebih sehat, yang lebih dewasa, itu yang kita harapkan terjadi nanti, Bung Meldi. Iya, sebenarnya kan masyarakat Indonesia masyarakat terbuka, Bung Firdaus, sejak zaman animisme, dinamisme, Hindu, Buddha ya, Islam, masuk Kristen, masuk mimbar kepercayaan, apa segala macam masuk ya. Nah, ini memang ada konflik-konflik kecil yang bersifat tidak besar gitu ya, tidak menjadi sebuah malapetaka besar. Dan Indonesia juga terbuka untuk urusan ini. Kemudian juga masuk demokrasi. Begitu juga cara-cara pikir ya para budayawan kita. Di awal masih ada Armin Pane, kemudian Sultan Takdir Ali Sabana, ada Khairil Anwar, dan berubah-berubah terus kan sampai sekarang. Ini menandakan bahwa pada intinya, pada dasarnya masyarakat kita adalah masyarakat terbuka yang bisa dia melakukan adaptasi, adopsi, dan bisa melakukan dengan keadaan-keadaan yang ada itu dia berteman, Bung Firdaus, dia tidak melawan keadaan-keadaan yang ada. Nah, di demokrasi kita kemarin sedikit ada celah gitu ya, pembelahan sosial. Nah, ini saya kira dengan kematangan demokrasi nantinya, terutama di kaum milenial dan kaum generasi Z ini, saya kira itu akan hilang dengan sendirinya karena perspektif atau cara pandang mereka tuh berbeda dengan generasi X, generasi baby boomer dan sebelumnya yang masih menyimpan pengutupan sosial seperti itu. Dan sekarang generasinya berbeda, dan kita harap nilai-nilai yang ada sekarang ini menjadi nilai-nilai mereka, nilai-nilai kelompok yang mayoritas ini, dan demokrasi kita menjadi sebuah demokrasi yang intelektual, tetapi demokrasinya tetap rukun dan damai, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi harapannya bagaimana proses
proses pemilihan, proses election gitu ya, dan kemudian diwarnai juga kan sudut pandang semakin beragam sekarang Bung Meldi ya, makin banyak pandangan-pandangan baru, inovasi-inovasi baru. Bahkan kalau kita katakan di generasi dikit yang lebih muda itu mereka lebih egaliter, lebih terbuka begitu ya. Mereka melihatnya jauh lebih apa ya? Lebih berwarna lah tanda kutip dibandingkan yang dulu begitu. Nah, yang kedua juga menurut saya juga penting ya bagi para pemimpin, bagi para apa ya organisasi, terutama partai politik atau influencer gitu ya, orang-orang yang punya pengaruh gitu ya, tidak meletakkan persoalan-persoalan politik praktis, persoalan kenegaraan pemerintahan itu dalam konteks yang lebih jauh, lebih dalam gitu. Artinya kita seolah-olah mengkaitkan ini antara pilihan antara surga, dunia, dan neraka begitu ya. Saya pikir ini terlalu jauh gitu. Jadi bagaimana meletakkan ini dalam substansi yang sewajarnya begitu ya, kemudian tidak menjadi ini sebagai mekanisme untuk membelah gitu. Jadi perbedaan di antara kita tidak sebagai sebuah kekayaan gitu, bukan lagi sebagai sebuah distingsi yang sangat nyata begitu. Dan yang kedua juga kalau kita lihat kira-kira apa sih yang bisa kita dapatkan dari para pemimpin-pemimpin kita dalam konteks membangun budaya yang dewasa ini, budaya yang lebih menghargai perbedaan begitu ya. Dalam istilahnya pemerintah itu, apakah buah revolusi mental itu kita bisa petik sekarang atau tidak, atau sudah kelihatan hasilnya atau belum begitu. Artinya kedewasaan kita dalam persoalan, kedewasaan kita dalam membangun pilihan-pilihan yang berbeda itu ya di situ diujinya Bung Meldi gitu. Dan ini menurut saya juga menjadi tantangan ya, menjadi apa ya, bagaimana nanti gitu dalam konteks 2024 masing-masing kandidat juga membawakan isu yang lebih apa ya, tidak meletakkan distingsi pembedanya itu untuk hal-hal yang sangat-sangat mendasar misalnya gitu. Karena misalnya oh ya ini karena perbedaan agama, ini karena perbedaan ras gitu. Tapi hanya persoalan dari perbedaan dari cara berpikir, dari pengalaman, dari pengetahuan begitu ya. Sesuatu yang memang secara naluriah, secara dasarnya itu memang ada begitu. Sehingga ketika orang melihat si A dan si B berbeda ya kita anggap ya lumrah saja. Itu hak dia untuk berbeda selama dia bermain dalam suasana yang sama, dalam aturan yang sama, begitu ya, tidak melanggar sesuatu yang mendasar. Saya pikir itu boleh-boleh saja, Bung Meldi. Ini yang kita coba tuntut ya. Kita harapkan juga hadir dari komunikasi politik, komunikasi kampanye atau tema-tema yang nanti disampaikan. Tidak saja dalam konteks tema-tema atau komunikasi formal, tapi juga komunikasi informal di belakang meja, komunikasi malam, komunikasi yang dari pintu ke pintu kepada warga. Janganlah komunikasi atau apa ya yang membuat kita itu semakin terbelah, semakin berbeda begitu. Jadi, saya pikir ini tanggung jawab bersama untuk membangun kedewasaan itu. Ya, demokrasi kita lihat ya, banyak demokrasi contoh-contoh yang baik ya, yang tidak terbelah. Walaupun Amerika Serikat ada sedikit terbelah juga kemarin ya. Kita bisa mengambil demokrasi yang lain. Demokrasinya Jepang ya, tidak terbelah, selesai pemilihan, selesai, ekonomi jalan lagi. Demokrasi Jerman, dia selesai pemilihan umum, ekonomi jalan lagi. Demokrasi Korea Selatan, dia juga begitu, dia tidak ada pembelahan-pembelahan, tidak ada instability gara-gara demokrasi, Bung Firdaus, karena itu merugikan kan. Selesai demokrasi, betul. Parti selesai, ya People Party selesai, ekonomi jalan lagi. Itu yang kita harapkan di Indonesia, sehingga ekonomi kita baik, kemudian proses-proses keterbukaan, kebebasan, toleransi, dan proses-proses civil society kita juga berjalan dengan baik. Civil society harus beririsan dan berjalan berbarengan dengan ekonomi, sehingga nantinya Indonesia tumbuh menjadi sebuah bangsa, sebuah negara yang seimbang. Ekonomi baik, civil society-nya juga baik, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi stabilitas persatuan itu menjadi salah satu syarat di dalam mengentaskan atau mewujudkan ide-ide cita-cita politik dalam masa kampanye atau masa pemilihan, Bung Meldi. Tidak ada gunanya gitu ya, ketika kita punya ide-ide baik, kita punya cerita-cerita baik, kita punya rencana kerja baik, tapi tidak bisa diajawantakan, tidak bisa direalisasikan. Nah, salah satu prasyaratnya ini dalam teori klasik ya, adanya stabilitas, adanya kepastian hukum, adanya mekanisme persatuan dan kesatuan. Dan ini yang harus kita coba tanamkan begitu ya, bahwa Anda tidak sepakat, Anda berbeda, itu Anda bisa ulang lagi ketika fase pemilihan 5 tahun yang akan datang begitu ya. Gantilah dengan cara yang demokratis, gantilah dengan cara ide-ide begitu ya, dengan dengan cara yang benar gitu. Tapi bukan malah menjadikan itu menghambat proses kerja-kerja pembangunan
bangsa atau ide dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Jadi saya pikir ini sesuatu yang bisa kita sepakati, sesuatu yang kita bisa dorong bersama gitu ya. Kita bisa belajar dari bangsa-bangsa lain, walaupun sekali lagi kalau kita lihat untuk kasus Amerika ya, sampai sekarang kasusnya masih bergulir, bahkan masuk dalam gitu. Tapi sekali lagi itu suatu yang wajar ya, selama mekanisme penyelesaiannya itu ada dan diterima semua pihak, kita bisa jalankan. Nah, untuk konteks Indonesia yang sangat beragam, sangat berbeda begitu ya, karena disparitasnya banyak sekali, mulai dari suku, bangsa, bahasa dan seterusnya begitu. Kita harapkan kita juga semakin memperkuat semangat persatuan begitu ya, dan semangat berbeda dalam wacana atau ide dalam pemilu itu wajar, tapi tidak membuat kita menjadi terpisah atau tercerai-berai, Bu Meldi. Ini demokrasi dengan basis spirit agama, ini unik Indonesia, Bung Firdaus ya. Ya, dengan negara dengan agama yang cukup besar, Islam juga terbesar di dunia, ya, Kristen, Katolik juga terbesar di dunia, ada Hindu, ada Buddha, ya, semua ada gitu di Indonesia, yang di negara cuman ada ya nggak seperti Indonesia gitu. Nah, basis demokrasi yang seperti ini dengan basis nilai-nilai agama ini juga menjadi ciri khas Indonesia membangun demokrasi. Yang ke depan tentunya ciri khas ini tetap kita pertahankan dengan mereka saling berdamping, mereka tidak memberikan perkeliruan tentang nilai-nilai agama, atau agama menjadi alat pemicu pembelahan sosial, tapi agama menjadi alat untuk berdamai sesama agama. Ini yang kita harapkan di demokrasi kita ke depan, ini menjadi sebuah bantalan-bantalan sosial yang harus kita kedepankan, bahwa masyarakat religius Indonesia ketika demokrasi dilakukan, dia punya bantalan sosial agama yang kuat, sehingga proses demokrasinya itu berjalan sesuai dengan nilai agama masing-masing, dan mereka tidak suka perkelahian, mereka suka damai, Bung Firdaus. Betul gitu. Jadi modal sosial, modal keberagaman kita yang sudah ada ini kita rawat bersama-sama, Bu Meldi gitu. Jadi mungkin juga nanti kalau kita lihat ya, akan dalam konteks pemilu nanti akan dilihat kira-kira bagaimana menjaga persatuan-kesatuan atau stabilitas begitu ya. Walaupun kalau kita sekali lagi ini dalam konteks melihat ya, itu dipersepsikan cukup kuat pada satu orang kandidat begitu ya. Misalnya Prabowo dianggap dalam isu persatuan, kesatuan atau stabilitas lebih kuat dibandingkan yang lain. Tapi sekali lagi ini tidak hanya dalam konteks itu, kita melihat kira-kira dalam konteks yang lebih aktual bagaimana merawat ini, bagaimana memelihara ini, kemudian menjadikannya sebagai modal sosial dalam mengembangkan Indonesia ke depan, Bu Meldi. Jadi sekali lagi memang tantangan kita tidak hanya menuntut program-program kerja yang lebih jelas dalam masing-masing kandidat, masing-masing pasangan, dengan rencana kerjanya, dengan idenya, bagaimana membuat Indonesia lebih baik, tapi juga kita menuntut bagaimana mereka merawat Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1945, 78 tahun usianya sekarang, Bu Meldi, begitu ya, menjadi kekayaan yang semakin bernilai, aset yang berharga, dan itu tidak boleh tercerai-berai, itu tidak boleh kita cederai, dan itu menjadi modal kita untuk maju nanti, menjadi Indonesia yang lebih maju, Indonesia menjadi bagian dari kekuatan dunia, Bu Meldi. Demokrasi yang memperkuat civil society, demokrasi yang memperkuat ekonomi, dan dua ini kan berujung kesejahteraan sosial, Bung Firdaus ya. Ini didorong oleh upaya-upaya negara mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Ini menjadi hal yang krusial, bagaimana ekonomi tumbuh dengan baik, bagaimana society juga sehat, dan demokrasi kita dilakukan untuk membuat agar kekuasaan yang ada di negara ini punya legitimasinya, kan gitu, Bung Ras. Demokrasi atau pemilu itu kan untuk membangun legitimasi, agar tidak ada kesenang-wenangan orang berkuasa, agar orang yang terpilih yang berhak berkuasa gitu. Nah, budaya ini yang harus kita tanamkan ke masyarakat, kita jadikan masyarakat sebagai tumpuan kuat bahwa pemilihan adalah alat untuk memberikan otoritas ke orang-orang tertentu yang dipilih untuk menjalankan negara, tapi tetap membangun society dan juga menjalankan ekonomi dengan aspirasi dari masyarakatnya. Tanpa diskusi boleh, debat boleh, tapi tetap tidak boleh kisruh atau tidak boleh terpecah-pecah dengan alasan-alasan diskusi atau debat, Bung Firdaus. Iya betul, karena itu juga maka karena scan ini hadir, kita coba menawarkan, melihat dalam perspektif yang lebih luas, perspektif yang lebih lebih banyak,
tidak hanya dalam konteks kepentingan tertentu atau isu-isu tertentu, mendorong kelompok tertentu, tapi kita juga berharap bahwa ini isu adalah isu yang kepentingan yang di mana semua orang punya kepentingan di sana, gitu ya, hal-hal di mana hajat hidup orang banyak terwakil di sana, gitu, dan itu yang coba kita bangun, budaya saling menghargai, budaya mengedepankan sifat kritis, gitu, tanpa harus saling bersitegang secara serius, begitu. Dan harapan kita tentu Indonesia akan semakin maju, semakin dewasa, gitu ya. Kita menjadi menjadi pemain besar lah dalam dunia seperti yang kita lihat, gitu ya. Artinya Indonesia maju, Indonesia emas, atau bangsa yang cerdas, gitu ya. Sesuai dengan amanat konstitusi itu bisa kita kejar, kita bisa realisasikan, Bung Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi. Tetap semangat, selalu berkarya. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.